Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 mata kuliah ergonomi akan menjelaskan mengenai digital human modeling. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Riza Nini Anggraini, lalu Syahrani Masdalifa dan Dinda Andini. Topik yang akan dibahas, yang pertama jenis industri yang dapat menggunakan DHM, dan yang kedua jenis penggunaan DHM, yang ketiga software yang digunakan untuk membuat DHM, dan yang terakhir studi kasus. Jenis industri yang dapat menggunakan digital human modeling. Yang pertama pabrik industri. Untuk pabrik industri, optimalisasi tempat kerja dan efisiensi produksi selalu menjadi fokus penelitian utama. Dan studi terkait biasanya mempertimbangkan masalah HFE yang terperinci. Dengan penerapan manufaktur virtual di pabrik industri, digital human modeling telah banyak digunakan. Yang kedua, industri otomotif. Teknologi mutakhir seringkali pertama kali diterapkan dan dipromosikan di industri otomotif. Oleh karena itu, industri otomotif memiliki keunggulan yang jelas dalam penerapan digital human modeling. Yang ketiga, industri kedirgantaraan. Industri kedirgantaraan adalah industri yang berkembang pesat yang memainkan peran penting dalam keamanan nasional dan ekonomi, serta telah mendapatkan perhatian yang signifikan. Selanjutnya, di ruang angkasa dibutuhkan untuk operasi manual dominan. Yang keempat dan yang kelima terdapat industri energi dan industri militer. Untuk industri ini, mereka berdasarkan karakteristik industrinya masing-masing. Popularitas manufaktur virtual teknologi tidak tersebar luas, artinya aplikasi digital human modeling sangat terbatas. Yang keenam, industri kesehatan. Digunakan untuk memvisualisasikan bentuk, struktur, dan fungsi tubuh manusia agar memudahkan pekerjaan tenaga kesehatan seperti dokter bedah. Yang kedua yaitu jenis penggunaan digital human modeling. Yang pertama adalah simulasi pemeliharaan atau perakitan dan evaluasi. Digital human modeling digunakan untuk menampilkan simulasi pemeliharaan atau perakitan dalam bentuk virtual, sesuai dengan desain yang sudah diusulkan dalam skema. Selanjutnya dari simulasi tersebut dievaluasi sehingga masalah dapat diketahui. Lalu yang kedua adalah penilaian interior. Penilaian interior ini dapat dilakukan dengan mencoba dan membandingkan beberapa interior, sehingga interior yang paling tepat dapat diketahui. Yang ketiga yaitu optimasi desain tempat kerja. Tempat kerja adalah sesuatu yang sangat penting bagi para pekerja. Pekerja akan berada di tempat kerja dalam waktu yang cukup lama. Desain tempat kerja yang tidak baik akan menimbulkan berbagai bahaya dan risiko pada pekerja. Dengan menggunakan digital human modeling, desain tempat kerja dapat disesuaikan terlebih dahulu dalam bentuk virtual, baru kemudian direalisasikan secara nyata. Lalu yang keempat adalah simulasi kolaborasi manusia dan robot. Dengan menganalisis proses interaksi, kinerja sistem kolaborasi manusia-robot dapat dievaluasi. Digital human modeling membantu untuk memahami bagaimana manusia akan berinteraksi dengan mesin yang ada. Yang kelima yaitu studi perilaku manusia. Perilaku manusia di dunia nyata dapat diprediksi dengan digital human modeling dalam bentuk virtual. Dengan menggunakan berbagai postur di DHM, kita dapat memposisikan sosok manusia untuk berinteraksi dengan objek di dunia virtual. Lalu yang keenam adalah edukasi dan pelatihan. Digital human modeling dapat juga digunakan untuk edukasi dan pelatihan. Peserta pelatihan dapat mengamati dan berinteraksi dengan lingkungan kerja secara virtual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang digunakan untuk membuat digital human modeling. Aplikasi tersebut antara lain Siemens Jack, Katia Delmia, Ramsys, Unity 3D, Human CAD, Amira, Um3, Osirix, Adobe Fuse, IPS IMA, 3ds Max, dan Vuforia.
pada industri garment dimodelkan dengan software Jack 6.0, kemudian dianalisis dengan pendekatan Posture Evaluation Index atau PEI. PEI adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan 3 metode analisis ergonomi, yaitu LBA, OWAS, dan RULA. Langkah pertama dengan melakukan observasi langsung. Observasi dilakukan pada 4 divisi yang ada, yaitu divisi pemotongan, divisi jahit, divisi kancing, dan divisi finishing. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi kerja yang ada pada setiap stasiun kerja dan menentukan variabel-variabel yang akan dijadikan objek penelitian. Langkah berikutnya adalah pengumpulan data yang akan digunakan untuk membuat virtual environment. Pengumpulan data ini dilakukan dengan pengukuran langsung dan pengambilan foto-foto dari observasi lapangan. Data ini akan digunakan untuk membuat mesin dan alat dalam software AutoCAD. Setelah objek tersebut jadi, maka objek tersebut akan diimpor ke dalam Jack. Langkah selanjutnya adalah memasukkan model manusia digital ke dalam virtual environment atau VE. Model manusia digital ini akan bertindak sebagai operator seperti layaknya di dunia nyata. Model manusia digital yang telah dimasukkan ke dalam VE software Jack akan diberikan tugas agar bekerja seperti operator sesungguhnya. Pemberian tugas pada model digital manusia pada VE ini akan difasilitasi dengan data rekaman video operasi dan postur kerja yang dikerjakan operator sesungguhnya. Setelah simulasi dijalankan oleh software Jack, maka akan dilakukan 4 tahap analisis yang terdapat pada Jack Text Analysis Toolkit atau TAT. Analisis yang pertama adalah analisis dengan menggunakan Tool Static Strength Prediction atau SSP. Pekerjaan dapat dipertimbangkan untuk tahap analisis selanjutnya jika nilai skor SSP yang dikeluarkan software Jack minimal 90%. Analisis yang kedua adalah LBA. LBA mengevaluasi secara real-time beban yang diterima oleh bagian tulang belakang model manekin saat melakukan tugas yang diberikan. Nilai tekanan yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan batasan tekanan yang ada pada standar NIOSH, yaitu 3.400 Newton. Setelah analisis LBA dilakukan, maka dilanjutkan dengan analisis OWAS. OWAS akan mengevaluasi tingkat kenyamanan model manekin. Langkah terakhir adalah perhitungan skor PEI. Skor PEI adalah jumlah dari 3 buah variabel tanpa dimensi I1, I2, dan I3. I1 adalah hasil normalisasi dari nilai analisis LBA dengan batas tekanan kompresi NIOSH. I2 dan I3 adalah hasil normalisasi dari nilai analisis OWAS dengan nilai kritisnya 4 dan nilai analisis RULA dengan nilai kritisnya 7, sehingga didapat PEI sama dengan I1 ditambah I2 ditambah MR dikali I3, dengan I1-nya adalah LBA per 3400, I2 sama dengan OWAS per 4, I3 sama dengan RULA per 7, dan MR adalah amplification factor dengan nilai 1,42. Pada industri garment, dalam penelitian terdapat 4 buah divisi. Yang pertama, divisi pemotongan, yang kedua, divisi penjahitan, yang ketiga, divisi kancing, dan yang keempat, divisi finishing. Dalam penelitian ini, perhitungan nilai Posture Evaluation Index atau PEI pada tiap divisi menggunakan 3 jenis perhitungan. Yang pertama, Low Back Analysis atau LBA, yang kedua, Rapid Upper Limb Assessment atau RULA, dan yang terakhir, Ovako Work Posture Analysis System atau OWAS. Berdasarkan tabel hasil perhitungan PEI divisi pemotongan, didapatkan hasil sebagai berikut.
Pada hasil analisis low back analysis, seluruh kegiatan pada divisi pemotongan berada di bawah batas standar NIOSH, yaitu 3.400 Newton, sehingga dapat dikatakan bahwa tekanan yang diterima tulang belakang pekerja divisi pemotongan tidak mengakibatkan risiko yang tinggi yang dapat menyebabkan cedera. Pada hasil analisis OWASP menunjukkan bahwa pada mesin potong tangan mendapatkan hasil 2, yang berarti postur pada stasiun kerja tersebut memungkinkan menimbulkan rasa sakit pada sistem muskuloskeletal, tetapi tidak diperlukan langkah perbaikan yang segera. Serta untuk mesin potong otomatis dan mesin pres, postur kerja yang terbentuk berada dalam kondisi normal dan tidak memerlukan langkah koreksi. Pada hasil analisis Rula menunjukkan bahwa stasiun kerja mesin potong otomatis relatif lebih ergonomis dibandingkan 2 stasiun kerja yang lain. Angka 4 dalam penilaian Rula untuk stasiun kerja ini menunjukkan bahwa terdapat risiko yang harus diinvestigasi lebih lanjut. Sedangkan pada stasiun kerja mesin potong tangan dan mesin pres dapat mengakibatkan risiko yang tinggi pada sistem muskuloskeletal. Maka risiko ini harus segera diinvestigasi dan diberikan perbaikan. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan, stasiun kerja mesin potong otomatis memiliki nilai PEI terendah. Hal ini mengindikasi bahwa stasiun kerja tersebut merupakan stasiun kerja yang paling ergonomis pada divisi pemotongan. Selanjutnya, pada divisi penjahitan didapatkan hasil sebagai berikut. Pada hasil analisis LBA menunjukkan bahwa postur tulang belakang yang terbentuk pada tiap stasiun kerja berada dalam kondisi yang dapat diterima, yaitu menerima tekanan di bawah 3.400 Newton, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pekerja pada divisi penjahitan tidak berisiko tinggi mengalami cedera pada tulang punggungnya akibat tekanan yang diterima. Pada hasil analisis OWASP, stasiun kerja pada divisi jahit terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah stasiun kerja mesin obras dan mesin Bartex yang memiliki nilai OWASP sebesar 2. Nilai ini menunjukkan bahwa postur yang terbentuk memungkinkan menimbulkan rasa sakit, tetapi tidak diperlukan langkah perbaikan yang segera. Kelompok kedua adalah stasiun kerja mesin jahit dan mesin make up yang memiliki nilai OWASP sebesar 3. Nilai ini menandakan bahwa postur yang terbentuk memberikan rasa sakit dan langkah perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin. Pada hasil analisis Rula menunjukkan bahwa keempat stasiun kerja pada divisi jahit berada dalam kategori nilai Rula yang sama. Nilai 5 pada mesin jahit dan mesin Bartex, serta nilai 6 pada mesin obras dan mesin make up. Sama-sama menunjukkan bahwa tubuh bagian atas pekerja memiliki risiko cedera muskuloskeletal yang harus diinvestigasi lebih lanjut dan harus dilakukan perbaikan yang menyeluruh di dalamnya. Maka dari perhitungan nilai PEI dapat disimpulkan bahwa stasiun kerja mesin Bartex adalah stasiun kerja yang paling ergonomis pada divisi penjahitan karena memiliki nilai PEI yang paling kecil. Yang selanjutnya adalah divisi kancing. Tabel 3 menunjukkan bahwa semua nilai LBA pada tiap stasiun kerja di divisi kancing berada di bawah standar NIOSH. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan yang dirasakan oleh tulang belakang pekerja masih dapat diterima. Lalu dari hasil OWASP secara umum dapat dikatakan bahwa postur kerja yang terbentuk pada kegiatan memungkinkan untuk menimbulkan rasa sakit dan tidak memerlukan koreksi sesegera mungkin, kecuali pada stasiun kerja mesin packing yang menunjukkan nilai sebesar 3. Hal ini menunjukkan bahwa postur kerja pada stasiun kerja ini memberikan rasa sakit pada pekerja dan memerlukan langkah koreksi sesegera mungkin. Lalu yang berdasarkan hasil Rula, dapat dikatakan bahwa secara umum risiko yang terjadi pada tubuh bagian atas pekerja divisi kancing harus diinvestigasi lebih lanjut, kecuali pada mesin RC. Langkah perbaikan yang cepat diperlukan untuk menanggulangi risiko yang ada. Secara keseluruhan, terlihat bahwa stasiun kerja mesin snack memiliki nilai PEI terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa stasiun ini merupakan stasiun kerja yang paling ergonomis. Lalu yang terakhir adalah divisi finishing.
Berdasarkan nilai LBA, dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan kerja yang ada di divisi finishing relatif aman bagi tulang belakang pekerja. Hal ini terlihat dari nilai LBA semua stasiun kerja yang berada dalam batas aman standar NIOSH. Hasil analisis OWASP menunjukkan semua stasiun kerja pada divisi ini memiliki nilai sebesar 2. Hal ini menunjukkan bahwa postur kerja yang terbentuk dapat memberikan rasa sakit, tetapi tidak memerlukan langkah koreksi yang sesegera mungkin. Lalu untuk hasil RULA, menunjukkan bahwa kondisi tubuh bagian atas pada setiap stasiun kerja berada dalam kondisi yang berbeda. Stasiun kerja mesin sedot debu adalah yang paling rendah dengan nilai RULA sebesar 3, kemudian diikuti dengan stasiun kerja pelipatan dan pembungkusan yang memiliki nilai sebesar 4. Risiko yang terdapat pada keduanya harus diinvestigasi lebih lanjut. Sedangkan stasiun kerja penyetrikaan menunjukkan angka 5, yang mengindikasikan bahwa terdapat risiko yang harus diinvestigasi dan diberi perbaikan dengan cepat. Terakhir, stasiun kerja pencabutan benang memiliki risiko yang paling tinggi pada tubuh bagian atas karena memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 7. Risiko yang ada harus segera diinvestigasi dan dilakukan perbaikan di dalamnya. Berikut ini adalah referensi yang kelompok gunakan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.